Hai Sinesider, balik lagi di Sineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian gak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Last of Us season pertama episode kelima. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Joel dan Ellie terjebak dalam serangan penjara saat perjalanan mereka menuju Wyoming, di mana Ellie terpaksa menggunakan pistol untuk menyelamatkan Joel. Setelah itu mereka mencari perlindungan di sebuah gedung yang tinggi, sementara diperlihatkan dengan kelompok penentang Fedra yang dipimpin oleh Kathleen. Kemudian di sini Kathleen dan kelompoknya terlihat memburu Henry dan juga Sam tanpa henti. Malamnya, saat Joel dan Ellie beristirahat, mereka tiba-tiba terbangun dengan todongan senjata dari dua orang asing. Episode 5 dibuka dengan Kathleen yang sedang menginterogasi sekelompok tahanan. Mereka ini adalah orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Fedra dan sekarang dicurigai membantu Henry untuk kabur. Awalnya mereka semua bungkam, tapi setelah Kathleen memerintahkan Perry untuk membunuh mereka semua, all guilty, so that's how that'll go. salah satu dari mereka akhirnya buka suara dan memberi informasi soal keberadaan Henry. Kathleen langsung memanfaatkan info itu dan menyebarkan ke pasukannya. Ia memerintahkan semua orang untuk menyisir seluruh Kansas City demi menemukan Henry. I've told you everything I know. We're really putting them on trial. Oh, door to door take a lot of men, and there are other things that probably. He's not my seventh. Setelah itu diperlihatkan Kansas City yang sudah dikuasai oleh sekelompok pemberontak. Para anggota Kathleen terlihat memukul mundur dan mempermalukan sisa-sisa tentara Fedra dengan brutal. Di tengah kekacauan itu, Henry dan adiknya Sam harus bersembunyi dan bergerak diam-diam agar tidak tertangkap. Patient. Ternyata dokter ini sebelumnya berbohong tentang keberadaan Henry dan Sam agar mereka bisa tetap aman. Ia sendiri sebenarnya tidak punya masalah besar dengan Fedra, tapi karena membantu Henry, ia sekarang ikut diburu. Di tempat persembunyiannya itu, dokter mencoba menenangkan Sam yang terlihat sangat takut. Henry pun diminta menyemangati Sam. Apalagi kondisi Sam yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar membuat komunikasi mereka harus lewat tulisan atau gambar. Keesokan harinya, Henry mulai yakin bahwa dokter itu sudah tidak akan kembali. Ia menyadari mereka sudah kehabisan waktu dan tidak bisa bersembunyi di tempat itu lagi. Maka dari itu, Henry memutuskan untuk pergi dan membawa Sam keluar dari persembunyian. Ia bilang bahwa selama ini diam-diam sudah mempelajari pola patroli para pemberontak. Waktu pun berlalu, dan 10 hari setelahnya, dinding tempat persembunyian mereka sudah penuh dengan coret-coretan dari Sam. Henry mulai panik karena persediaan makanan mereka yang semakin menipis. Ia melihat keadaan di luar lewat jendela dan memutuskan menahan diri dulu untuk membuka kaleng makanan terakhir. Sebelum mereka pergi, Henry juga meminta maaf kepada Sam karena kemungkinan besar dokter yang menolong mereka itu sudah meninggal. Saat Henry dan Sam hendak keluar dari tempat persembunyian mereka, tiba-tiba terdengar suara tembakan di kejauhan. Henry langsung menyuruh Sam berhenti dan mengamati dari kejauhan. Ternyata suara itu berasal dari Joel, yang sedang adu tembak dengan beberapa anggota pemberontak. Sementara itu, di tempat lain, Kathleen sedang menunggu kabar dari anak buahnya. Perry yang datang menghampiri, mereka pun langsung berbincang. Di tengah obrolan, Kathleen mengenang masa kecilnya bersama Michael. Ia menceritakan bagaimana Michael selalu bersikap lembut, perhatian, dan melindunginya sejak kecil. Ia tahu bahwa Michael pasti ingin dirinya memaafkan Henry, tapi Kathleen menegaskan bahwa ia tidak bisa melakukan itu. Ia merasa terlalu besar rasa sakitnya atas kematian sang kakak, dan baginya Henry tetap harus dibalas. Perry tidak membantah dan justru terlihat memberikan dukungan penuh atas keputusan Kathleen. Who loved him? And what did he get for that? We're with you. Ia lalu punya ide untuk mengikuti kemana Joel pergi. Beberapa saat kemudian, Henry dan Sam berhasil masuk ke dalam gedung yang sama tempat Joel dan Ellie sedang beristirahat. Begitu masuk, mereka langsung menodongkan senjata ke Joel dan Ellie. Tapi alih-alih menyerang, Henry segera menjelaskan bahwa mereka tidak berniat menyakiti siapapun dan justru ingin bekerja sama. Get up slow. My name's Henry. Kemudian Joel dan Henry terlihat berdua untuk membahas rencana melarikan diri dari Kansas City. Joel yang awalnya tidak terlalu suka, mulai curiga ketika tahu bahwa Henry pernah bekerja sama dengan Fedra, dan bahkan disebut sebagai pengkhianat oleh para pemberontak. Tapi Henry menjelaskan semuanya. Ia juga meyakinkan Joel bahwa ia tidak punya niat jahat dan hanya ingin selamat bersama Sam. Saat membahas rute pelarian, Henry mengajak mereka semua lewat jalur bawah tanah.
Tapi Joel sempat ragu, karena jalur itu belum tentu aman dari infected. Joel awalnya ingin mencari jalan lain, tapi Henry bersikeras bahwa rute itu sudah ia pelajari sejak lama. Ia bilang bahwa kemungkinan ada infected memang ada, tapi tidak banyak. Karena tidak ada pilihan lain, Joel akhirnya menyetujui rencana itu, dan mereka pun bersiap untuk kabur bersama. Okay, maybe there's one. If it gets bad down there, we turn around. Setelah ketegangan mereda, mereka pun mulai saling mengenal. Ellie terlihat antusias karena akhirnya bisa mengobrol dengan orang baru yang seusianya. Mereka mulai makan bersama, dan Joel akhirnya setuju untuk berbicara lebih lanjut. Setelah semuanya siap, Joel, Ellie, Henry, dan Sam mulai menjalankan rencana mereka. Mereka menuju sebuah mall yang menurut Henry memiliki akses masuk ke terowongan bawah tanah. Saat tiba di lokasi, mereka berhasil menemukan pintu masuk tersembunyi ke terowongan tersebut. Mereka pun perlahan menelusuri lorong-lorong gelap yang sudah lama tak terjamah. Sepanjang jalan, suasana cukup sepi dan mereka terus berjalan tanpa gangguan yang berarti. Hampir mendekati ujung terowongan, mereka menemukan sebuah pintu yang dikelilingi gambar-gambar warna-warni di dindingnya. Setelah masuk, mereka menyadari bahwa ruangan itu dulunya adalah tempat belajar anak-anak. Di dalamnya masih ada sisa-sisa mainan dan gambar, serta beberapa buku dan komik. People went underground after Outbreak Day. Joel dan Henry berbincang. Joel meminta maaf karena sempat menyebut Henry sebagai pengkhianat. Ia mengaku sekarang paham kalau Henry hanya ingin melindungi Sam, sama seperti ia melindungi Ellie. Joel juga bilang bahwa pemberontak seharusnya tidak perlu mengejar Henry dan Sam sampai sebegitunya. Namun Henry mengungkapkan hal yang sebenarnya. Ia bilang bahwa yang ia lakukan memang tidak sepenuhnya benar. Demi menyelamatkan Sam yang mengidap leukemia, ia pernah menjual informasi keberadaan Michael, saudara Kathleen, kepada Fedra agar bisa mendapatkan obat-obatan. Henry tahu bahwa tindakannya itu membuat terlihat jahat, tapi ia juga yakin Joel bisa mengerti alasan dibalik keputusannya. Setelah cukup lama beristirahat di terowongan, Joel, Ellie, Henry, dan Sam akhirnya keluar dan melanjutkan perjalanan mereka. Make this right. Go down the street. What? It's a huge state. It can fit 2 more people. Namun tak lama setelah keluar, mereka tiba-tiba ditembak oleh seorang sniper dari sebuah bangunan di seberang jalan. Serangan tersebut membuat mereka harus segera mencari pelindungan di balik kendaraan dan bangunan yang ada di sekitar. Situasi menjadi berbahaya dan Joel pun memutuskan untuk memutar arah, mendekati bangunan tempat si penembak berada demi menghabisinya dari jarak dekat. Joel dengan cepat menyusup ke dalam bangunan tersebut. Ia bergerak perlahan hingga akhirnya berhasil mencapai lantai atas dan menghabisi si sniper. Setelah itu, Joel mendengar suara radio yang terdengar percakapan di mana Joel sadar bahwa posisi mereka sudah diketahui oleh kelompok Kathleen. Ia pun segera mengambil alih senapan sniper dan mulai mengawasi dari jendela atas, siap memberikan perlindungan dari jarak jauh. Sementara itu, Ellie, Henry, dan Sam mencoba berlari menghindari kejaran kelompok Kathleen yang mulai berdatangan. Mereka berhasil bersembunyi di balik mobil, namun situasi makin menegang karena mereka terpojok. Okay. That's all right. Doesn't matter. Henry yang merasa tak ada pilihan lain, akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri demi menyelamatkan Sam dan Ellie. Ia pun berdiri dan menampakkan diri di hadapan Kathleen. Keduanya sempat beradu argumen, dengan Kathleen yang tetap bersikeras bahwa Henry harus dihukum atas kematian kakaknya. Tepat saat Kathleen hendak menembak Henry, tiba-tiba sebuah truk dari kelompoknya yang sebelumnya terkena tembakan Joel meluncur tak terkendali dan masuk ke dalam lubang besar di tanah. Dari dalam lubang itu, muncul puluhan infected yang langsung menyerang semua orang di lokasi. Keadaan pun berubah kacau. Joel yang berada di atas bangunan terus menembak dari jauh untuk membantu Ellie melarikan diri dari kepungan infected. Di sisi lain, kelompok Kathleen makin terdesak, terutama saat muncul satu infected berukuran besar yang sangat kuat. Perry meminta Kathleen untuk pergi sementara dan ia mencoba menahan zombie besar itu, tapi usahanya tidak berhasil. Ellie berusaha kabur di tengah kekacauan. Sementara itu, Henry dan Sam juga berusaha mencari jalan aman. Di dalam mobil, Ellie sempat diserang oleh infected anak kecil dan nyaris terbunuh. Setelah itu, mereka bertiga segera berlari menuju Joel. Mereka hampir tertangkap lagi oleh Kathleen. Tapi tepat saat Kathleen hendak menembak, infected anak kecil yang tadi menyerang Ellie kini melompat dan menyerang Kathleen, membuka jalan bagi mereka untuk kabur dari kekacauan tersebut. Setelah kabur dari serangan para infected dan kelompok pemberontak, Joel, Ellie, Henry, dan Sam akhirnya menemukan tempat aman untuk bermalam di sebuah motel. Di dalam kamar, Ellie dan Sam tampak akrab, duduk bersama sambil membaca komik favorit mereka. Henry meminta mereka untuk tidur, lalu menutup pintu. Namun setelah pintu tertutup, Ellie dan Sam diam-diam tetap membaca komik. Di
Di momen itu, Sam tiba-tiba mengungkapkan bahwa ia telah digigit. Ellie yang kaget langsung panik. Namun ia buru-buru mencoba menenangkan Sam dan berkata bahwa dirinya kebal terhadap infeksi. Ellie kemudian melukai tangannya dan mengoleskan darahnya ke luka gigitan Sam, berharap darahnya bisa menyembuhkan Sam. Sam yang ketakutan meminta Ellie untuk tetap bersamanya dan tidak pergi. Sementara itu, Joel yang sebelumnya ragu mulai melunak setelah melihat seberapa jauh Henry rela berkorban demi adiknya. Keesokan paginya, Ellie terbangun lebih dahulu dan melihat Sam yang duduk diam menghadap jendela. Sam yang ternyata sudah berubah menjadi infected langsung menyerangnya. Ellie berteriak dan keduanya jatuh ke lantai. Henry panik dan langsung menembak Sam sendiri. Setelah membunuh adiknya, Henry terdiam dan tampak sangat terpukul. Tanpa banyak bicara, ia pun menembakkan pistol ke dirinya sendiri dan mengakhiri hidupnya di tempat. Setelah semuanya berakhir, Joel dan Ellie menguburkan Henry dan Seb di dekat hotel. Ellie menaruh papan tulis kecil milik Sam di atas makam dan menulis pesan singkat bertuliskan maaf. Setelah itu, tanpa banyak bicara, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang berat. Oke, sekian alur cerita dari Last of Us episode kelima. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 6 setepatnya. Dan nanti di akhir season, gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!